Selamat malam Sobat Lanjut Usia, dan selamat berjumpa dalam program saya dan PKL UGPB membaca Alkitab bersama. Kamis 7 Januari 2021 malam hari. Bacaan malam kita malam ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 23 sampai 27. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga saat ini kami bisa hadir mengikuti program ibadah virtual singkat ini. Sertai juga hamba-Mu yang nanti akan membaca Alkitab dan dilanjutkan dengan renungan singkat bagi kami semua. Ya Bapa di surga, sertai dan berkati program ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga dengan akhirnya. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga, dan hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Baiklah sobat-sobat lanjut usia, kita buka Alkitab kita. Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-17. Yang menyatakan, setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya, dan semua orang yang lahir di dalam rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Dan akan kita lanjutkan dengan renungan yang terdapat dalam Sabda Bina Umat Kamis 7 Januari 2021 dengan judul renungan Melakukan Firman Tuhan. Manusia adalah ciptaan Allah yang diberikan tugas dan tanggung jawab. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, manusia membutuhkan hikmat dari Allah. Hikmat menuntun manusia untuk dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, sekalipun pergumulan menjadi bagian di dalam hidupnya. Sebagai orang yang beriman, kita kembali diajak untuk merenung, apakah kita telah melakukan firman Allah di dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan sepanjang hari ini? Kita perlu belajar dari kehidupan Abraham. Ketika mengikat perjanjian dengan Abraham, Allah berfirman kepadanya. Lalu Abraham segera melakukan apa yang Allah katakan kepadanya. Ini merupakan bukti bahwa Abraham percaya kepada Allah sehingga melakukan ketetapan yang diperintahkannya. Jika hari ini ada perbuatan yang kita lakukan, namun tidak sesuai dengan firman Allah, maka datanglah dan buatlah pengakuan serta mohon pengampunan kepada Allah. Sebaliknya, jika sepanjang hari ini kita telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan firman Allah, maka bersyukurlah, karena sesungguhnya Allah yang memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Sebaliknya, jika sepanjang hari ini kita telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan firman Allah, maka bersyukurlah, karena sesungguhnya Allah yang memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman di dalam dunia tentu akan mengalami berbagai macam tantangan dan hambatan. Karena itu, banyak orang yang tidak konsisten dalam melaksanakan firman Allah. Sebagai orang yang beriman, janganlah cepat puas terhadap tindakan yang telah dilakukan. Berusahalah untuk mengevaluasi diri dan selalu meminta pertolongan Allah, agar akhirnya dimampukan menjadi pelaku firman-Nya.
ketika melihat sesama manusia yang belum melakukan firman Allah, janganlah cepat menghakimi. Berdoalah bagi mereka agar mau dituntun Roh Kudus untuk hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Demikian renungan malam hari ini. Sobat-sobat lanjut usia, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang telah kita dengar bersama-sama tadi. Allah Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk masing-masing kami beserta keluarga di rumah, untuk selalu mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan saat ini. Kami juga ingin berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Sertai dalam istirahat kami malam ini Bapa, dan terimalah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikianlah program acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama telah selesai. Selamat malam sobat-sobat lanjut usia. Selamat beristirahat. Shalom.